Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nadakhiluha dhakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qad saddartu fusul hadhihi risalah bi qawli fi awwali kulli fasl minha wa 'alayka bikadza qasidun bidzalik mukhatabata nafsi wa akhi alladhi kana sababan fi waqtiha khususan wa sa'iri man waqafa 'alaiha minal muslimina umuman. Beliau mengatakan, aku jadikan di setiap awal pasal dari kitab ini dengan kalimat wa 'alaika. Nanti kita bahas di kitab ini setiap ada pasal, setiap ada pembahasan baru. Beliau Al-Imam Al-Haddad meletakkan di awal pasal dengan kalimat wa 'alaika. Apa wa 'alaika itu? Dan wajib atau sepatutnya, seyogianya bagi kamu. Siapa kamu yang dimaksud? Yang pertama adalah diri beliau pribadi. Jadi beliau itu ngarang kitab, menyampaikan nasihat kepada kita, bukan merasa diri beliau itu sudah bersih, sudah suci gitu. Enggak. Seperti saya misalnya, saya berceramah, mengajar ada di hadapan panjenengan, apapun yang saya sampaikan saya yakin untuk diri saya dan juga untuk orang lain. Wa 'alaika, dan wajib bagimu, sepatutnya seyogianya bagimu. Siapa kamu yang dimaksud? Diri beliau pribadi. Yang kedua adalah saudara beliau atau teman seiman beliau yang memohon nasihat kepada beliau. Itu secara khusus. Adapun secara umum, ya setiap orang yang mempelajari atau membaca kitab beliau, termasuk kita tentunya. Apa tujuan beliau? Setiap awal pasal selalu dikasih kalimat wa 'alaika, dan wajib atasmu, wahai Abdullah bin Ali bin Haddad, wahai fulan yang telah meminta nasihat kepadaku, wahai sekalian umat yang mana kalian membaca kitabku. Apa tujuannya? Wa hadhihi al-kalimah laha waqfun fi qalbil mukhatab wa anju biha insyaallah ta'ala min at-tawbih wal wa'id al-waridain bi haqqi man yaqulu wa la yaf'al wa ya'lam wa la ya'mal. Karena beliau ingin membebaskan diri beliau pribadi daripada aib atau celahnya orang yang hanya bisa menyampaikan tapi nggak ngamalkan. Beliau ingin membebaskan diri beliau pribadi daripada aib dan celahnya orang yang hanya bisa berceramah tapi nggak ngamalkan, tahu tapi nggak melakukan. Dan itu adalah perkara yang diancam oleh Allah maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ngamalkan, iya, menyampaikan tapi nggak ngamalkan apa yang disampaikan. Diancam. Nanti dibahas apa ancamannya. Li'anni idza khatabtu nafsi bi qawli wa 'alaika dalla dzalika 'ala annaha lam tatahaqqaq bil amal bima 'alimat wa 'ala anni lam azal ahuthuha 'ala istimali ma tad'u ilaih wa bidzalika yazulu talbis 'alal mu'minin wa nisyan lin nafs
alladzi wasafallahu ta'ala bi man la ya'qil. Karena beliau mengatakan, aku menyeru kepada diriku sendiri, wahai Abdullah, wajib atasmu, sepatutnya seyogianya bagimu wahai Abdullah, dengan kalimat seperti ini menunjukkan bahwa diriku sendiri ini juga belum mengamalkan apa yang kusampaikan ini. Ini tawadhu'nya sih sebetulnya. Ini kerendahan hati daripada Imam Al-Haddad. Karena beliau sebetulnya apapun yang beliau sampaikan ada di kitab ini sudah beliau amalkan. Cuman beliau ingin memerdekakan, ingin membebaskan diri beliau pribadi daripada golongan-golongan orang yang hanya bisa menyampaikan tapi nggak ngamalkan. Enak ceramai, tapi kelakuannya, akhlaknya, ibadahnya nggak sama, kontras, bertolak belakang. Nasihatnya indah, tapi akhlaknya buruk. Kalau ngajak orang untuk ibadah luar biasa, tapi dia di rumah isinya main dan tidur, makan main tidur, makan main tidur. Ulama diulamakan, misalkan. Nah, beliau ingin memerdekakan, membebaskan diri beliau pribadi daripada golongan orang seperti itu. Karena kalau beliau mengatakan, dan wajib bagimu wahai Abdullah, misal saya mengatakan, saya menyeru dan mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semuanya, misalkan, berarti kalimat seperti itu menunjukkan bahwa saya sendiri belum mengamalkan apa yang saya ajak kepada Anda. Ayo begini, saya sendiri belum mengamalkan. Kenapa? Karena itu saya menyeru dan mengajak kepada diri saya pribadi. Karena dengan itu saya mengaku bahwa saya mengajak sesuatu kepada Anda yang mana saya belum mengamalkan apa yang saya ajak terhadap perkara tersebut. Yuk, yang ikhlas yuk, misalnya. Saya menyeru kepada diri saya pribadi dan kita semuanya untuk ikhlas. Saya menyeru dan mengajak kepada diri saya pribadi untuk ikhlas. Berarti saya mengaku saya ini belum ikhlas. Cuman saya mengajak diri saya pribadi dan kita semuanya, ayo. Kita ini nggak boleh menyerah untuk menjadi pribadi yang mukhlis, untuk menjadi orang yang ikhlas. Itu contohnya. Iya. Dan dengan kalimat sepatutnya bagimu, dengan itu, dengan kalimat tersebut menjadi hilang sesuatu yang samar bagi orang-orang yang beriman, dan menjadi hilang kealpaan, luputnya seseorang daripada apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang tidak berakal. Ini Allah itu mensifatkan orang yang tidak berakal. Siapa sih orang yang tidak berakal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Apakah kalian menyeru manusia, mengajak manusia untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca kitab, padahal kalian belajar, kalian menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri daripada kebaikan tersebut. Padahal kalian tahu, afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Nah, dengan kalimat dan wajib bagimu, itu berarti telah hilang kesamaran bahwa kita ini termasuk di antara mereka yang hanya bisa ngomong tapi nggak ngamalkan. Kenapa? Loh kan saya mengajak diri saya sendiri juga. Saya kan mengajak diri saya sendiri juga. Wa minal wa'idil warid fi haqqi man yaqulu wa la yaf'al fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga daripada ancaman. Yang mana ancaman ini datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman atas siapa? Atas orang yang hanya mengajak beramar ma'ruf nahi munkar tapi dia tidak mengamalkan. Dia sendiri tidak melakukan. Apa ancaman Nabi? Diceritakan. Yu'maru bil alim ilan nar. Diperintah seorang alim untuk masuk ke dalam neraka. Fatandaliku aktabu. Disiksa, diadab oleh Allah orang yang alim ini di dalam neraka. Jadi orang alim itu ada resiko masuk neraka bukan karena kebodohannya, tapi karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Jelas ini, ada orang yang bodoh masuk neraka, tapi ada orang yang berilmu masuk neraka. Kenapa? Sebab dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmu, ya nilainya setara di sisi Allah dengan orang yang nggak punya ilmu. Orang yang nggak punya ilmu, gimana caranya ibadah?
Orang kalau nggak punya ilmu, kita sebagai suami, sebagai bapak, ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tanpa ilmu agama, gimana caranya? Kita sebagai anak berbakti sama orang tua tanpa ilmu agama, gimana caranya? Amburadul semuanya orang tanpa ilmu agama. Akhirnya tanpa ilmu agama, karena kebodohannya, karena kejahilannya, dia masuk neraka. Ada orang berilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, ya berarti kan nilainya sama dengan orang yang nggak punya ilmu. Jelas ini ya? Nah, disiksa orang ini di dalam neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keluar ususnya. Sampai keluar ususnya. Fayaduru biha finnar kama yadurul himar birraha. Maka dia diseret oleh ususnya sendiri sebagaimana keledai itu menyeret penggilingan. Orang zaman dulu kalau menggiling sesuatu, giling tepung atau apa, secara tradisional kan pakai sapi dulu. Ini ya, pakai sapi keliling begitu sampai halus itu tepung. Nah, ini orang ususnya nyeret dia untuk keliling apa? Keliling neraka. Keliling neraka. Jadi dia kesakitan, ususnya keluar, ususnya nggak tinggal diem, nyeret dia. Diajak rekreasi keliling neraka sama ususnya. Na'udzubillah min dzalik. Fayajtami alaihi ahlun nar fayaqulun ma balul ab'ad qad adzana ala ma bina. Akhirnya orang-orang penghuni neraka semuanya keheranan. Siapa ini yang menjerit-jerit? Yang teriak histeris, yang menangis merintih, ini siapa? Dideketi. Loh, ternyata orang yang pernah dia kenal di atas dunia. Kenapa kamu ini? Kok kamu mendapatkan siksa dari Allah lebih daripada siksanya kami? Kami ini sudah cukup merasa kesakitan dengan siksanya Allah. Lah kok kamu ini mendapatkan siksa dari Allah lebih daripada siksanya kami? Padahal setahu kami, kamu ini pendakwah. Setahu kami, kamu ini ulama. Kamu ini tokoh agama. Lah kok bisa mendapatkan azab di neraka lebih daripada azabnya kami? Kok bisa? Maka dia mengatakan, innal ab'ad kana ya'muru bil khair wa la ya'ti wa yanha 'anil syarri wa ya'ti. Iya, aku dulu itu memerintah dan mengajak kalian untuk berbuat baik, tapi aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kalian daripada perbuatan mungkar, justru aku yang melanggarnya. Jangan begini ya, di belakang jenengan, naudzubillah, saya melakukan larangan tersebut. Saya mengajak jenengan, ayo begini ya, di belakang jenengan saya nggak ngamalkan itu. Saya nggak ngamalkan. Wah, ini orang bukan karena kebodohannya, tapi karena dia nggak ngamalkan ilmunya, diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada adabnya orang yang awam. Itu dalam satu riwayat kata fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu masuk neraka daripada penyembah berhala sekalipun. Muslim, mungkin umat Nabi Muhammad SAW, alim tapi nggak ngamalkan ilmunya, dibandingkan orang kafir, ini orang lebih dulu masuk neraka, lebih dulu disiksa oleh Allah, lebih dulu diazab oleh Allah di neraka daripada orang kafir sekalipun. Paham ya? Jadi punya ilmu itu adalah beban. Bebannya apa? Ngamalkan. Sudah pernah saya bahas kan ya? Bukan berarti karena beban ditinggal. Ya enggak sih. Iya. Saya mau tanya, apakah uang 10.000 itu mengayakan, membuat kaya seseorang? Apakah uang 100.000 itu membuat kaya seseorang? Apakah uang 1 juta itu membuat kaya seseorang? Enggak. Tapi kalau saya kasih uang 1 juta, mau enggak? Mau enggak? Mau. Saya juga mau. Padahal enggak kayak apa 1 juta, enggak nyugino. Belum, enggak, tetap mau. Sama. Memang berilmu itu belum tentu menyelamatkan, tapi jangan ditolak itu ilmu. Buat apa saya berilmu belum tentu selamat? Lah kerja apa kaya? Belum tentu. Lah apa kerja? Itu gambarannya. Nah ya, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Janjinya Allah, orang yang ibadah dengan ilmu itu akan masuk surga. Selesai. Itu janjinya Allah. Kapan kita berilmu? Ya wajib kita untuk mengamalkan ilmu. Wes titik. Berilmu itu kewajiban A, mengamalkan ilmu itu kewajiban B. Berilmu itu kewajiban A, ibadah itu kewajiban B.
Gimana caranya kita ibadah kalau kita nggak punya ilmu? Lah kalau kita menjauh dari ilmu, gimana caranya ibadah? Wes mari buyar kabeh. Yang kaya, yang kerja aja belum tentu kaya. Gimana kalau nggak kerja kepingin kaya? Yang berilmu saja belum tentu selamat. Gimana caranya orang yang nggak berilmu kepingin selamat? Apalagi menjauh dari ilmu, tapi kepingin selamat? Nggak mungkin. Jadi masing-masing adalah bentuk kewajiban. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-alim alladhi ya'lam wa la ya'mal mithlul fatilati tudhi'u linnas wa tahrigu nafsaha. Orang yang berilmu yang mana dia mengetahui sesuatu tapi nggak ngamalkan ilmunya. Dia punya ilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya. Maka orang seperti ini seperti lampu obor pelita yang memberikan penerangan cahaya kepada orang lain, tapi dirinya sendiri terbakar. Jangan dong. Nah, wa qala alaihi salam, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, marartu lailata usriya bi. Aku ini pernah ketika Isra dan Mi'raj melihat sekumpulan orang laki-laki, sekumpulan manusia. Tugradu shifahuhum bi magharid minnar. Yang mana sekumpulan manusia ini masuk neraka. Kemudian lidah-lidah mereka digunting oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gunting yang terbuat dari api. Fagultu man antum? Aku tanya kepada mereka ini. Kata Rasulullah ketika beliau Mi'raj, "Siapa kalian ini? Kok sampai kalian ini bukan hanya dibakar tapi digunting lidah kalian dengan api yang terbuat dari dengan gunting terbuat dari api? Siapa kalian?" Maka dikatakan fagalu kunna na'mur bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarr wa na'tih. Kami ini adalah orang yang memerintah dan menyeru manusia untuk berbuat baik, tapi kami tidak melakukannya. Dan kami ini adalah orang yang melarang manusia untuk berbuat jahat, tapi justru kami yang melakukannya. Nah, wa hadzal wa'id innama yatahaqqaq fi haqqi man yad'u ila Allah ala niyyati dunya. Ancaman-ancaman di atas tadi itu sudah kita bahas. Itu akan menjadi wujud. Ya, Allah akan timpakan ancaman-ancaman di atas kepada orang yang berdakwah dengan niat duniawi. Wa yahutsu 'alal khair wa huwa musirrun 'ala tarki. Dan juga ancaman-ancaman di atas itu Allah berlakukan, Allah timpakan kepada manusia, pendakwah, ustadz yang menyeru orang lain untuk berbuat baik, tapi dia selalu meninggalkan kebaikan tadi. Wa yuhadzir minasyarr wa huwa musirrun 'ala fi'lihi. Dan dia selalu mencegah dan melarang kepada orang lain untuk berbuat jahat, sementara dia selalu melaksanakan kejahatan tadi itu. Apa perlunya menyeru kebaikan yang dia sendiri tidak melakukannya, mencegah orang lain untuk berbuat jahat, sementara dia sendiri melakukan kejahatan tadi itu? Apa perlunya? Riya'an wa sum'atan, kesombongan dan riya. Ingin dianggap alim, ingin dianggap ceramahnya enak, ingin dianggap sebagai ulama, ingin populer, kepingin disegani, dihormati sama orang, atau urusan dunia, enak di ustadz sugi misalnya, enak ceramah setengah jam, sak jam, amplop 5 juta, wah cocok nih, misalnya pekerjaan nih, ini profesi. Nah, ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mengajak orang lain untuk ikhlas, tapi kamu sendiri meninggalkan keikhlasan? Padahal kamu tahu bahayanya orang yang enggak ikhlas. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berakal? Untuk ngajak orang lain untuk ikhlas, bangun masjid yang ikhlas, haji yang ikhlas, sedekah yang ikhlas, nyantunya anak yatim yang ikhlas, ini yang ikhlas. Yang ngomong. Amplopnya kurang kurit. Ojo mana gak diamplopi. Diundang. Hotelnya apa? Nyusul saya dari bandara ke hotel, nanti ke lokasi acara, balik lagi ke hotel, besoknya pulang sampai di bandara, apa mobilnya? Diundang. Berapa yang datang? Saya nggak kelas. Kalau yang datang cuma ratusan. Minimal kalau undang saya tuh puluhan ribu yang datang. Kalau masjid-masjid kecil jangan undang saya sudah. Misal.
Waduh, dawa. Tapi ceramahnya ikhlas ya, yang ikhlas, yang haji, yang bangun masjid, yang ngantuni anak yatim, yang bangun pondok, yang ini, yang itu, yang ikhlas, yang ikhlas. Kalau tahajud yang ikhlas. Kalau punya amalan sembunyikan, dia sendiri. Belum diundang sudah tanya akomodasi semuanya. Ada manajemennya lagi. Misalnya ono manajer. Waduh. Ya nggak ada masalah sih, bukan berarti ulama yang pakai manajer itu kemudian asisten, salah. Cuman hati-hati, biasanya sifat saling menguntungkan itu. Manajernya bingung nyari undangan untuk undang dia gitu. Ini yang bahaya. Tapi kalau cuma sekedar asisten bantu, ada undangan, coba tanya kepada asisten saya nggak tahu tuh undangan saya tanggal berapa yang kosong, nggak ada masalah. Tapi kalau manajer ini keliling nang masjid, ini mau Isra Mi'raj ini, Pak Takmir, jenengan mau undang Habib Fulan enggak? Kiai Fulan enggak? Ustadz Fulan enggak? Ayo, kalau mau undang, ini ramplopnya cuma sekian kok, nggak mahal-mahal. Misalnya gitu, ini manajer nggak beres ini. Sama ulamanya kalau manajer seperti ini ya, bodoh nggak beres ini. Bodoh boleh sugih itu masing-masing. Sama-sama cari nama, sama-sama cari kaya. Itu yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang diancam oleh Rasulullah SAW. Mereka lah yang nanti kalau di dalam neraka mendapatkan adab lebih daripada penghuni yang lain. Yang keluar ususnya diseret dengan ususnya sendiri ke neraka, ya itu sudah. Itulah mereka yang digunting nanti lidahnya. Orang seperti itu yang digunting lidahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa amma man yad'u ila babillah. Adapun orang yang senantiasa berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah. Ayo kita ketuk pintu rahmatnya Allah. Kita ketuk pintu ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa ma'a dzalik yalumu nafsa wa yanhaha 'anit taqsir. Bersamaan dengan itu dia selalu mencaci dirinya sendiri. Wah, dalam hati ya, saya ini ngajak orang ikhlas, saya belum ikhlas. Saya ini ngajak orang untuk minta ampun kepada Allah, saya ini Allah akeh dosoi. Ayo manusia jangan maksiat, ya Allah. Mereka ini husnudzon sama saya. Coba mereka tahu siapa saya sesungguhnya, mereka akan meludahi saya. Cuma dia diundang, didoni sini. Mencaci dirinya sendiri. Iya. Dia mencaci dirinya sendiri dan dia mencegah kepada nafsu dan syahwatnya, kepada dirinya sendiri. Comono. Kamu bisa sembunyi dari mata manusia, nafsu. Wahai diriku, tapi kamu nggak bisa sembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pengetahuan manusia, pandangan mereka, mata mereka terbatas. Tapi kalau maha mengetahuinya Allah, maha melihatnya Allah nggak terbatas. Cukup bagimu itu adalah malu kepada Allah. Walaupun manusia nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Nilainya kita ini bukan ketika di depan manusia. Nilainya kita ini ketika kita sendirian itu. Yaitu nilainya kita. Kalau baik di mata manusia, mungkin baiknya dia karena dilihat orang. Tapi kalau ketika nggak ada siapa-siapa dia tetap baik, ya itu sudah berarti memang baik betulan itu. Asli itu. Saya mau tanya, mobil-mobilan apa manfaat? Apa kalau dijual mahal? Kalau kita mau ke Pasuruan bisa dipakai tuh mobil-mobilan itu? Nggak kanggu, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Tulinan, mobil beneran. Kalau rumah-rumahan nggak manfaat, udan ya udanan, panas ya kepanasan, jempol tok ya nggak melbu gitu tuh. Kenapa? Rumah beneran, ulama-ulamaan, tulinan nggak manfaat. Tulinan, ulama beneran itu yang manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Rumah nih misalkan nih, sekarang kita berada. Manfaat untuk orang lain dan manfaat untuk yang punya. Tapi kalau rumah-rumahan, ojo mana kayak wong liya, gawe sing duwe gak manfaat. Tahu nggak tulinan? Masa kita ini yang sudah dewasa, yang sudah berpikirnya sempurna, masih asyik sama mainan? Enggak. Ulama juga begitu. Dia harus merasa, ya Allah, saya ini banyak dosa. Tapi tetap saya harus mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, wa yahuthuha 'ala tashmir fan najatu marjuwatun lah. Siapa orang ustadz, dai, habib, kiai, ulama yang selalu berdakwah, tapi dia selalu merasa, ya Allah, saya sendiri masih begini loh sebetulnya. Coba orang tahu siapa saya, ya Allah, coba mana diundang, didoni sing iya. Maka orang seperti ini masih ada harapan untuk selamat. Masih ada harapan untuk selamat. Jelas ya? Wa ala kulli hal wal hasil ini. Falladzi ya'lam wa yu'allim wa la ya'mal. Mereka yang berilmu mengajarkan ilmunya, tapi belum sepenuhnya dia bisa mengamalkan ilmunya.
ahsanu halan wa arsyadu tariqatan, itu masih lebih kenceng, masih lebih baik keadaannya. Wa ahmadu akibatan, masih lebih baik akibat yang akan dia terima nanti di akhirat daripada siapa? Minal ladzi la ya'lam wa la yu'allim, daripada sudah enggak ngajar, enggak ngamalkan ilmunya. Panjang ini ya. Cuman kesimpulannya begini. Yang pertama, kita ini wajib ngamalkan ilmu, kan begitu. Wajib untuk mengamalkan ilmu. Man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang belum dia tahu. Al-Imam Abu Hanifah, ada riwayat lagi Al-Imam Abu Yusuf, pernah ditanya. Imam Abu Hanifah ini kan luas ilmunya, dari 4 mazhab semuanya itu nyambung sanadnya ilmunya kepada Al-Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya beliau adalah Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, gurunya beliau adalah Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik, gurunya beliau adalah Al-Imam Nu'man bin Thabit, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Heran orang-orang, hebat benar nih Imam Abu Hanifah. Tanya mereka, bimanilta ilma? Wahai Imam, saya mau tanya, wahai guru, apa yang menyebabkan Anda itu dapat ilmu demikian luas ini? Anda kok alim ini, hebat, luas ilmunya, dalam ilmunya, apa sebabnya? Dikatakan, mastafattu ilman illa afattuhu ghairi. Sebabnya satu, tidak saya mendapatkan ilmu kecuali ilmu itu saya ajarkan kepada orang lain, saya bagi kepada orang lain. Itu yang membuat ilmu saya bertambah. Ilmu itu kalau disebarluaskan, ilmunya dia akan menjadi manfaat dan barokah. Sama seperti uang, kalau disedekahkan, maka nilai manfaat dan keberkahan daripada uang dan harta itu akan bertambah. Tapi kalau ilmu dipek dewe, ya sama seperti uang yang dipek dewe. Manfaat, barokah, tapi minim. Coba disedekahkan, dibagi untuk orang lain yang butuh. Sama ilmu juga begitu, kalau diajarkan, manfaat, barokah. Malah kadang-kadang yang ngajar lebih besar dapat manfaat daripada apa yang diajar. Yang ngajar mendapatkan manfaat lebih besar daripada yang belajar, tanpa dia sadari. Karena memang manfaat barokah itu ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Jelasin ya. Jadi wajib kita untuk berilmu dan ngamalkan ilmu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa ila irtah. Ilmu itu selalu menyeru kepada amal. Kalau ajakan ilmu kepada amal dijawab, artinya apa? Ilmu dan amal ada, maka ilmu dari ulama tersebut menjadi ilmu yang mantap, ilmu yang kuat. Kenapa diamalkan? Kita nih contohnya belajar bahasa Inggris, mungkin waktu SD, SMP, SMA, kuliah belajar bahasa Inggris. Cuma saya mau tanya, bisa bahasa Inggris? Ngomong bahasa Inggris? Enggak. Kenapa? Enggak ngamalno. Kita nih yang pernah mondok mungkin pernah belajar bahasa Arab waktu di madrasah pernah. Cuman bisa kita ngomong bahasa Arab, diajak ngomong orang Arab bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Enggak ngamalno. Coba dipraktekkan bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Bisa. Jelasin ya. Sama seperti kalau kita belajar sholat ketika sholat, bingung loh. Sholat itu apa sih? Pertama kali apa? Rukun-rukunnya apa? Perkara yang batalkan apa? Enggak tahu. Kenapa? Enggak ngamalno misalkan. Tapi kalau kita ngamalkan sholat tahu. Apa loh sampai sholat merem iso. Apa loh sudah. Kenapa ngamalkan? Wajib buat kita untuk ngamalkan ilmu. Orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, maka ilmunya kuat. Ilmunya kokoh. Mantap. Tapi barang siapa yang berilmu tapi enggak ngamalkan ilmu, ya kayak dulinan itu mau wis. Ulama-ulamaan. Montor-montoran, oma-omaan. Ibrahim bin Adham pernah lewat jalanan di kota Mekah. Melihat ada batu. Ditulis di situ, "Iqlib tak tabir." Baliklah aku, kamu akan mendapatkan pelajaran. Ibrahim bin Adham ulama, tokoh sufi. Penasaran, emangnya apa sih pelajaran yang bisa aku ambil daripada batu ini kalau aku balik? Dibalik. Anta bima ta'lam la ta'mal. Fa kaifa tata'allam ma la ta'lam. Kamu, apa yang kamu tahu belum kamu amalkan. Kok kamu mau cari tahu sesuatu yang belum kamu tahu? Apa yang kamu tahu amalkan. Niscaya kamu akan dapat ilmu yang baru. Gitu maksudnya.
Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan manfaatnya ilmu, barokahnya ilmu, dan ilmu kita bertambah, bukan hanya manfaat barokah, tapi ilmunya juga bertambah, maka wajib bagi kita untuk mengajarkan ilmu. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan apa? Al-ilmu alaik hatta ta'mala bih fahuwalak. Ilmu itu kapan kita dapat menjadi beban, tapi kalau sudah kita amalkan menjadi keberuntungan. Seperti saya bilang tadi, wah ilmu itu jadi beban, yus gak usah, ya gak bisa. Mau gak mau? Mau gak mau? Gambarannya begini. Kita ini kalau makan, resiko mules. Saya mau tanya, mules itu enak apa enggak? Nggak enak, terus gak makan. Ya sudah, itu resikonya sudah. Berilmu, resikonya ngamalkan ilmu, itu beban. Makan itu beban. Makan itu ada enak gak enaknya. Gak enaknya ya mules. Berilmu juga begitu, ada enak gak enaknya. Gak enaknya apa? Kalau gak ngamalkan ilmu gimana? Lah mosok darat-darat makan itu ada gak enaknya. Apa itu mules? Oh yaudah gak usah makan. Tambah ajur. Berilmu itu ada resikonya. Apa? Kalau gak ngamalkan ilmu, wah bahaya resikonya. Terus gak berilmu, tambah ajur. Ya gak bisa gitu loh. Saya mau tanya, jadi orang kaya itu ada resikonya nggak? Ada tetap. Apa sih yang ada resikonya ini? Tapi mau nggak jadi orang kaya tetap? Mau. Kenapa jadi berilmu nggak mau? Kalau begitu, karena ada resiko harus ngamalkan ilmu. Al ilmu alaik hatta ta'mala bih. Ilmu itu menjadi beban sampai kamu amalkan. Kalau sudah kamu amalkan, maka ilmu itu akan menjadi saksi baiknya kamu. Akan menjadi saksi kebaikan kita semuanya. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Ilmu yang tidak diamalkan itu menjadi saksi yang memberatkan. Ilmu yang kita amalkan itu akan menjadi saksi yang meringankan. Itu sudah. Jadi mau nggak mau berilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, diceritakan ada seorang khotib setiap Jumat yang dibahas pancet. Nggak pernah berubah temanya, topiknya. Wes. Misal bahas masalah takwa, takwa bertahun-tahun, rupanya takmir atau pegel. Ustadz ini nggak ada tema lain, rupanya ilmu tok. Jadi tegur, Ustadz, ayolah ganti temanya. Bosen saya ini. Jamaah juga sudah protes sama saya selaku takmir. Kenapa Ustadz Fulan itu kalau khutbah nggak pernah ganti-ganti topiknya, temanya puancut, sampai apalah. Ganti. Maka si Ustadz bilang, saya mau tanya, dari sekian tahun, sekian Jumat, saya menyampaikan tema yang sama. Saya mau tanya dari panjenengan semuanya, mau takmir, mau jamaahnya, yang ngamalkan siapa? Yang sudah ngamalkan ini siapa? Ya gitulah orang zaman sekarang. Sing digoleki enake. Kudu sing paling manfaat. Ya nggak apa-apa, cari ulama yang enak ceramahnya ya wajar. Cuman ada batasnya. Kadang-kadang yang diundang yang penting lucu sih. Kadang-kadang yang diundang yang penting terkenal. Misalnya, walaupun ceramahnya porno diundang tetap. Kenapa? Wah ini kalau diundang rame masjid itu loh. Ya apa sih? Jelasin ya? Nggak boleh, jangan. Orang tuh begitu kadang-kadang. Kita ini kadang-kadang begitu. Bukan solehnya orang yang kita cari. Yang kita cari adalah terkenalnya dia, enak ceramahnya, wes lucunya, walaupun harus cerita porno untuk mengundang gelak tawa daripada jamaah, itu sih diundang, masuk. Akhirnya pulang, nggak ada manfaatnya. Pernah diceritakan Sayyidina Hasan Al-Basri. Ini terakhirnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Ketika itu beliau tinggal di Basrah. Basrah itu Irak kalau sekarang. Irak. Datang beberapa budak kepada beliau, sambat, Imam Hasan, jenengan dengan setiap Jumat khutbah di Jamek di Basrah. Kami ini para budak, kami ini budak diperlakukan tidak manusiawi oleh tuan-tuannya kami. Terus apa hajatnya jenengan ini? Hajatnya kami satu, tolong po Jumat besok ini jenengan khutbah bahas tentang memerdekakan budak. Biar kami ini bebas gitu loh. Kami sudah budak disiksa, tidak diperlakukan dengan sepantasnya. Kami ini manusia walaupun budak, bukan hewan. Ada, bukan robot.
ada batas kemampuannya. Tolong Jumat besok jenengan bawakan materi khutbah tentang fadilahnya, keutamaannya, pahalanya orang yang memerdekakan budak. Ya wis, ketemu Jumat besok nggak dibahas itu sama Imam Hasan. Jumat kedua nggak dibahas. Jumat itu pegel itu percuma sambat. Disuruh gitu tok nggak disampaikan. Sampai berkali-kali Jumat, akhirnya disampaikan pada saat itu oleh Imam Hasan Basri tentang fadilahnya orang yang memerdekakan budak. Subhanallah, nggak keluar daripada masjid para tuan yang memiliki budak itu kecuali mereka semuanya dengan gratis memerdekakan budaknya. Akhirnya budak-budak tadi itu menjadi merdeka sudah. Yang sambat-sambat ini yang datang kepada Imam Hasan merdeka, datang kepada Imam Hasan. Tapi mereka datang bukan dalam rangka berterima kasih. Mereka protes. Imam Hasan, kan saya berapa bulan yang lalu kami datang untuk minta mohon kepada jenengan khutbah di Jumat berikutnya bahas tentang memerdekakan budak. Kami tunggu-tunggu berapa kali Jumat, berapa bulan, baru Jumat terakhir kemarin jenengan bilang akhirnya kami merdeka. Coba jenengan baru Jumat awal itu kan dari dulu kami sudah merdeka. Gini loh, kalian nggak tahu rahasianya kan? Kenapa sih kok saya menunda untuk menyampaikan bahas tentang materi memerdekakan budak? Gini loh, saya ini kan seperti yang kalian lihat, saya ini bukan orang kaya. Beli budak itu harganya mahal. Lo jeneng menungso didol larang. Saya ngumpulkan duit nabung untuk bisa beli budak. Untuk bisa beli budak. Nabung mungkin butuh waktu berapa bulan. Akhirnya terkumpul itu uang, saya beli budak sing murah wis pokoknya tak merdekakan setelah itu. Beli budak murah tak merdekakan sudah. Wis berarti saya sudah ngamalkan ilmu. Baru saya khutbah Jumat terakhir kemarin. Yang membuat tuan-tuan kalian ikhlas memerdekakan kalian ya karena saya ngomong atas apa yang sudah saya amalkan. Coba dari Jumat pertama dulu saya ngomong mungkin belum tentu tuan-tuannya jenengan ini mereka jenengan. Kenapa? Saya ngomong tapi saya belum mengamalkan, nggak manfaat. Aku nabung dhisik, coba aku sugih duwe budak. Kemis tak merdeka no budakku, Jumat saya khutbah, insya Allah merdeka sudah kalian. Tapi karena aku nggak punya budak, ya nabung dhisik. Loh, sak minggu, rong minggu, sak ulan, sampai terkumpul uang. Saya beli budak murah-murahan, seperti aku ngamal no ilmu. Wis. Baru khutbah Jumat terakhir kemarin saya nyampaikan. Makanya tergerak hatinya tuan-tuan kalian untuk mereka kalian. Kenapa? Saya ngamalkan ilmu yang sudah saya menyampaikan ilmu yang sudah saya amalkan gitu. Manfaat barokah tergantung pengamalannya. Seperti yang saya bahas tadi itu, bahasa Inggris, bahasa Arab itu manfaat kalau kita amal. Itu contoh sederhananya begitu sudah. Contoh sederhananya begitu. Karena itu hadirin sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, ini pembahasan pertama. Kan panjang tadi yang saya baca dari kitab Risalatul Mu'awana itu. Hikmah yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil, sedikit banyak ilmu yang kita punya wajib untuk kita amalkan. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih. Kalau saya belum mengamalkan ilmu, saya mau dakwah, saya mau ngajar, saya seperti yang saya bilang ya, kalau ngajar mungkin di pondok, di madrasah. Tapi kalau dakwah kan nggak harus jadi ulama dulu dikasih mic, kasih podium, enggak. Dakwah kepada siapapun, sering saya bahas. Saya belum mengamalkan ilmu, boleh nggak saya terjun dalam bidang dakwah? Delok konco, ayo sholat, pakai jilbabnya kamu. Jangan pacaran kamu. Ini, itu, ini. Tapi saya sendiri belum mengamalkan ilmu. Belum sepenuhnya mengamalkan ilmu. Pantas enggak deh. Nah, itu yang akan kita bahas di Sabtu yang akan datang. Karena panjang tadi itu. Iya, saya cicil hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Karena itu mudah-mudahan kita dimudahkan untuk belajar ilmu dan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan ilmu. Belajar ilmu itu butuh hidayah. Mengamalkan ilmu juga butuh kepada hidayah. Mudah-mudahan mulai dari kita belajar sampai mengamalkan ilmu sampai kita mati selalu mendapatkan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapan kita meninggal dunia dalam keadaan kita sudah mengamalkan ilmu yang kita punya sedikit atau banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya mungkin? Iya. Berkaitan dengan ubudiyah, kayaknya udah menjadi fenomena di kalangan orang pada umumnya, kalangan orang awam lebih mementingkan pengamalan daripada mencari ilmu. Itu sudah menjadi masyhur.
Apakah mereka ini yang setiap hari pergi ke musola dengan rasa husnuzon, amalnya diterima tanpa dibarengi dengan ilmu, menuntut ilmu, itu sudah menjadi fenomena di semuanya kampung-kampung seperti itu. Contoh nih, saya mau tanya, misal masjid atau musola, kan 5 waktu berjamaah, ada pengajian kadang-kadang. Wudu saja nggak tahu. Ada masjid musola 5 waktu berjamaah. Misal di masjid atau musola itu ada pengajian. Saya mau tanya, yang berjamaah sama ikut pengajian lebih banyak mana? Yang jamaah. Padahal jamaahnya mereka, sholatnya mereka itu butuh kepada pengajian itu. Jelas ya? Gimana nih fenomena begini? Ini sudah disebutkan Nabi dari 14 abad yang lalu. Minik tiro bisa, termasuk tanda dekatnya kiamat. Ayyusolliya khamsuna nafsan wala tuqbal min ahadihim sholat. Termasuk tanda dekatnya kiamat. 50 orang sholat, satu pun gak diterima sholat oleh Allah. Sahabat tanya, ya Rasul, apa karena gak hadir hatinya, gak khusyuk, katoan? Enggak. Loh, mereka gak diterima Rasul? Enggak. 50 orang, satu pun? Enggak, satu pun. Kenapa ya Rasul? Wudunya ada yang gak beres. Sementara yang namanya thaharah miftahus shalah, bersuci, wudu, mandi wajib, itu adalah merupakan kuncinya sholat. Kalau wudunya nggak beres, jangan tanya sholatnya sudah. Termasuk tanda dekatnya kiamat. Beruntung, sudah dikasih kabar sama Nabi. Beruntunglah kita kapan kita ini mendasari ibadah dengan ilmu. Karena banyak manusia yang mereka menjadi tanda dekatnya kiamat. Apa itu? Ibadah tapi nggak pakai dasar. Ada yang rukuk sujudnya nggak tumakninah. Contoh kasar-kasaran. Tarawih cepat-cepatan 20 rakaat 7 menit itu. Ya apa ceritanya? Itu contoh kasar-kasaran sudah. Jelasin ya. Nah, beruntunglah kita kapan kita tidak menjadi tanda kiamat. Apa itu? Yang beramal tapi nggak pakai ilmu. Mana amila bila ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beramal nggak pakai ilmu, banyak salahnya daripada benernya. Loh, sholat kan bagus, niatnya kan positif. Nabi bukan hanya ngajari niat, Nabi juga ngajari syariat. Hadis itu bukan hanya innamal amalu binniyat tutup mari gak. Nabi itu juga ngajari macam-macam. Jadi jangan bodoh niat tapi nggak belajar syariat kemudian jadi benar semuanya. Yang ketiga, banyak orang fokus dari ibadahnya diterimanya, padahal syaratnya diterima sahnya. Tapi orang fokusnya diterimanya. Loh, dia lupa syaratnya diterima ibadah adalah sahnya. Lah kalau dia nggak peduli sama sahnya, coba takut terima wis. Begitu loh. Harusnya orang itu kalau serius, saya kepingin ibadah saya menjadi ibadah yang diterima, ya berarti dia harus membuktikan keseriusannya dengan belajar gimana caranya ibadahnya sah. Yang sah belum tentu diterima. Gimana yang gak sah diterima hanya karena saya niatnya bagus, untung-untungan aku sholat. Ya gak bisa dong. Gak bisa. Ibadah zahir batin. Batin khusyuk, iya. Tapi zahirnya wudunya beres, rukuk sujudnya tumaknina, bacaan Fatihahnya, tahiyatnya fasih. Kita baca Quran itu dituntut zahir, dituntut batin. Batinnya apa? Tadabbur, direnungi maknanya. Paham ya? Zahirnya tajwid. Bayangkan kalau ada orang kepingin bacaan Qurannya diterima, menting tentang tadabburnya itu nggak baca tajwid. Ya kayak sama moco. Ya apa caranya moco? Gak perlu. Oh nggak belajar ngaji, nggak belajar tajwid. Qaf sama kaf dianggap podo misalnya. Paham? Ini gambaran aja. Ini nggak bisa. Ya sama. Sholat, haji, puasa, ada zahir, ada batin. Batinnya apa kalau puasa? Iya. Ketakwaan. La'allakum tattaqun. Tapi apakah yang penting puasa itu bertakwa? Enggak. Lah gimana caranya bertakwa kalau kita nggak mendasari puasa kita menjadi sah? Dengan ilmu agama nggak bisa. Gambarannya saya mau ke Banyuwangi misalnya, mau ziarah, mau silaturahmi, niat saya baik nggak? Tapi saya nggak tahu jalan, kira-kira nyasar nggak?
Bukan berarti mau bondo niat terus tutup, gitu. Nggak bisa. Wong sing ro dalan kadang-kadang nyasar kok. Apakah mereka niatnya nggak baik? Tetap baik. Yang tahu jalan niatnya silaturahmi kadang-kadang sing nyasar itu. Dua-duanya sudah ada loh itu. Dua-duanya sudah ada ini. Karena itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu kewajiban, tuntutan itu. Jelasnya. Nah, ada yang lain? Terakhir mungkin kalau ada berkaitan sama minggu yang lalu, mungkin kalau ada masalah istighfar, masalah taubat, masalah ini. Iya. Kapan itu pernah dijelaskan, ada yang tanya surga neraka itu apa sudah tercipta sudah. Nah, yang saya tanyakan itu terkait dengan keterangan tadi pas Isra Mi'raj itu kan Nabi kan dilihatkan neraka, ditampakkan orang yang disisa seperti ini. Nah, itu apa sudah menjadi gambaran bahwasanya memang surga neraka tanpa akhirat dulu, kiamat dulu itu sudah ada yang disisa. Surga neraka sudah ada. Itu makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah. Dan dalilnya nas Al-Quran. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin contohnya. Dan disediakan. Uzlifat itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau. Dan Allah yang berfirman. Kalau Allah kan nggak mungkin keliru kalamnya. Jelasin ya. Ketika Allah mengatakan telah tercipta, telah tersedia yang namanya surga bagi mereka yang bertakwa. Jelas ya. Begitu juga dengan neraka. Surga sudah diciptakan, neraka juga sudah diciptakan. Adapun gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj ditampakkan penghuni neraka. Lu kan kiamat belum. Kok sudah ada isinya tuh neraka? Jangan diukur pakai akal. Lalu kejadian sehebat Mi'raj diukur pakai akal ya apa sih? Saya mau tanya, apakah kemampuan Allah bisa dibatasi dengan akalnya kita? Bisa. Berarti kalau ada orang membahas tentang kemampuannya Allah dengan akal, salah apa benar? Salah. Tak kasih contoh. Jenengan percaya enggak kira-kira ada semut tinggal di Malang, sarangnya dia di Malang. Berangkat pagi ke Jakarta, malam sudah balik lagi di Malang. Percaya kira-kira? Ada semut jalan, tinggal di Malang, Jakarta, kemudian malam sudah balik di Malang. Percaya? Ya tidak percaya sih. Yo posisi ceritanya ono semut. Nah makanya secara umum kalau pakai akal nggak percaya gitu loh. Nggak percaya. Loh, tutup alun-alun balik bengi guru mesti. Kok tutup Jakarta mana? Tutup. Nggak mungkin. Tapi kalau semut tuh ngomong, misal sama semut yang lain, loh saya ini berangkat bukan atas dasar kemampuan saya, buntut. Loh kok bisa? Ada Fahmi dari Malang mau ke Jakarta. Saya kebetulan ada di kesaknya, di kantongnya. Yes. Berangkat jam 7, sampai sana jam 8, jam 12 pulang, oh alah, buntut. Iya, sama. Saya mau tanya, Rasulullah Mi'raj dan mengalami segala kejadian di dalam Mi'raj, apakah beliau berangkat atas dasar keinginan beliau pribadi ataukah atas dasar kemampuannya Allah? Kemampuannya Allah. Makanya Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lail. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulullah. Bukan Rasulullah Isra dan Mi'raj atas dasar kemampuan pribadi, terbatas. Nggak mungkin dari Mekah ke Masjidil Aqsa naik ke langit pertama hanya sebagian malam tuh nggak mungkin kalau mengandalkan kemampuan pribadi. Tapi kalau mengandalkan kemampuannya Allah, ayo siapa yang berani ngomong? Nggak mungkin gitu. Iya apa sih? Kemampuannya Allah nggak mungkin. Jadi ada yang sesuatu yang nggak masuk akal, ada yang memang akalnya nggak masuk. Gitu loh. Beda ya. Ajaib, mukjizat itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal itu. Bagaimana bulan dibelah? Lah kalau kita ini kabeh nggak ada akal, nggak iman loh kita akhirnya. Ya iman. Cok dur. Kalau ada orang tanya ngomong seperti itu, tanya rukun iman ada berapa? Semuanya sini. Itu lebih wajib itu. Rukun Islam ada berapa? Rukun agama ada berapa? Coba bahas Mi'raj Nabi iki ketemu gurung kiamat, cok dawa-dawa. Rukun Islam ono piro? Yang sekolah di madrasah kadang-kadang
Bingung kok. Oh, rukun Islam 6 apa 5 ya? Lek 6 apa ae lek bingung kok. Jangan bahas sesuatu yang bukan enggak penting ya. Tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih darurat gitu loh. Ya itulah manusia seneng bahas yang melit-melit. Ya kayak kita ini loh. Udah kadang ngomong ekonomi kok ngerti-ngerti yo. Ngomongno politik kok ngerti-ngerti yo. Ngomongno pemerintahan kok ngerti-ngerti yo. Mesti ini pembangunan ngene. Waduh, dipasarai peta nyo. Bingung opo sing kerjaan. Sama bahas sesuatu yang kita pahami aja. Ya bukan berarti nggak boleh dijawab aja. Loh ini mi'raj. Ini kemampuannya Allah yang berjalan. Jangan pakai akalnya kita, nggak nutup. Akhirnya kita nggak iman sama mi'raj. Nggak iman sama mi'raj, kufur. Ya apa sih? Kafir. Akhirnya apa bedanya kita sama Abu Lahab, Abu Jahal? Yang ketika Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj, mereka nggak iman. Aneh. Cerita langit. Muhammad cerita langit. Lah kalau ada orang yang nggak iman, ya sama dia. Terlalu banyak urusan agama yang nggak masuk akal, terlalu banyak. Akhirnya nggak iman. Karena memang iman tempatnya bukan di akal. Iman itu tempatnya di hati. Nah kalau hati jangan pakai akal. Jangan diukur pakai akal. Jawab. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, rukun Islam no biro. Semuanya guys. Untukmu bener bukan. Itu gambarannya sudah. Itu gambarannya sudah. Jangan bicarakan macam-macam terlalu tinggi. Tapi kita yang remeh-remeh juga ru bisa. Nah, itulah. Nah, kelemahan orang zaman sekarang ngaji ra tahu tapi kapan perlu didik langsung aneh pakai akal. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dikasih iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal bawa Islam, meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima